Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah laporan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah fenomena yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di lanskap politik kita. Kita akan membedah anatomi pengaruh dari seorang figur yang karirnya melesat dengan kecepatan yang jujur saja jarang banget kita lihat. Sekretaris Kabinet kita saat ini, Teddy Indrawijaya. Berbekal laporan jurnalisme politik terbaru yang udah kita kompilasi, kita bakal melihat fakta dan data di balik layar secara objektif. Kita pengen tahu sebenarnya gimana sih dinamika kekuasaan eksekutif kita ini beroperasi sekarang? Nah, coba bayangin situasi ini sebentar. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya seorang perwira menengah militer yang pangkatnya letnan kolonel bisa secara langsung mengelola dan bahkan mengawasi menteri-menteri negara? Ini jelas sebuah anomali struktural, sesuatu yang sangat di luar kebiasaan. Dan ini bukan sekedar urusan administrasi surat-menyurat biasa loh. Ini adalah pergeseran besar dalam cara kabinet kita dikelola. Terus, kenapa kita harus peduli? Ya, karena kalau kita paham struktur baru ini, kita bakal ngerti gimana sebenarnya keputusan-keputusan besar di negara ini dibuat. Biar nggak bingung, obrolan kita hari ini bakal dibagi ke 5 bagian utama. Pertama, kita lihat fenomena peran barunya ini. Kedua, gimana dia bisa jadi gerbang utama menuju presiden. Ketiga, kita bahas karir militer jalur cepatnya. Keempat, strategi persona media sosialnya yang super masif. Dan kelima, apa sih implikasi jangka panjangnya buat tata negara dan militer kita? Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fenomena sang sekretaris kabinet. Secara historis, peran Seskap itu biasanya lebih ke ngurusin administrasi dan manajemen kabinet. Tapi, dari laporan-laporan yang ada, kelihatan banget ada pergeseran yang cukup dramatis sekarang. Ada satu kutipan yang menurut saya menarik banget nih. Kepala sekolahnya, kepala sekolah. Ini adalah julukan yang beredar di kalangan internal Kementerian Sosial dan diungkapkan langsung oleh Menteri Sosial, Gus Ipul. Coba pikirin deh, seorang menteri sekelas beliau itu melaporkan progres program prioritas kayak sekolah rakyat hampir setiap minggu langsung ke Teddy. Artinya apa? Posisi Teddy di sini bukan sekedar fasilitator lagi, melainkan pengawas utama dari program-program teknis kementerian. Dan kalau kalian butuh gambaran yang lebih jelas soal seberapa detail kontrol itu, coba dengar cerita ini. Menteri Perumahan, Marwarar Sirait, secara terang-terangan majang foto besar dirinya lagi main catur sama Teddy di kantornya. Nah, ini bukan cuma soal pajangan estetis ya. Laporan nyebutin kalau sebelum Presiden datang ke acara peresmian perumahan, Teddy lah orang yang turun tangan langsung ngecek detail teknisnya. Dari urusan bank apa yang ngasih dana, sampai siapa profil penerima subsidinya, semuanya disisir habis sama dia. Ini sih ibarat pengawasan sapu jagat yang benar-benar luar biasa teliti. Level pengawasan sedetail itu pada akhirnya ngasih dia fungsi yang jauh lebih strategis, yang ngebawa kita ke poin kedua, posisi dia sebagai gerbang utama menuju presiden. Jadi gini, poin krusialnya ada di urusan akses. Dari laporan jurnalisme yang kita bedah, terungkap kalau sekarang tuh seolah-olah ada 2 jalur berbeda buat para menteri. Kalau menteri atau pejabat itu punya kedekatan dengan Teddy, mereka dikabarkan dapat semacam jalur tol atau akses VIP buat ketemu presiden. Cepet banget. Tapi sebaliknya, buat mereka yang dianggap kurang dekat atau programnya dinilai bukan prioritas, ya mereka kena bottleneck, aksesnya macet. Bahkan ada yang sampai diminta buat motong laporan presentasinya jadi lebih singkat. Praktis, dia ini berfungsi sebagai kurator laporan yang mau masuk ke meja presiden. Dan yang bikin kaget efek gerbang ini ternyata nggak cuma berhenti di urusan dapur kabinet aja. Usut punya usut, berbagai sumber nyebutin kalau para diplomat dan perwakilan negara sahabat sampai ngerasa frustrasi. Kenapa? Karena waktu mereka mau komunikasi sama presiden lewat jalur kementerian terkait, yang mana itu adalah standar diplomasi, para menteri ini malah nyaranin mereka buat lewat Teddy aja. Ini nunjukin dengan sangat jelas kalau sistem komunikasi eksekutif kita tuh udah dialihkan secara besar-besaran ke satu pintu utama. Oke, sekarang kita geser sedikit ya dari urusan dinamika kabinet sipil ke urusan internal militer. Kita masuk ke bagian ketiga, karir militernya yang melesat cepat. Secara institusi, militer itu kan sangat bergantung sama yang namanya sistem merit. Berdasarkan peraturan Panglima TNI tahun 2022, normalnya seorang prajurit dari lulus akademi militer itu butuh waktu minimal 18 tahun dinas buat bisa naik pangkat dari mayor ke letnan kolonel. Tapi, kalau kita lihat datanya, Teddy yang merupakan lulusan Akmil 2011 ini berhasil capai pangkat letkol cuma dalam waktu 14 tahun. Angka 14 ini tuh krusial banget loh. Kenapa saya bilang gitu? Karena laporan yang sama mencatat sebuah fakta menarik. Tepat di bulan Maret kemarin, Panglima TNI tiba-tiba nerbitin peraturan baru. Aturan ini secara spesifik nurunin syarat masa dinas. Dari yang tadinya 18 tahun, jadi cuma 14 tahun untuk kenaikan pangkat ke letkol. Perubahan aturan ini secara kebetulan sangat pas dengan lini masa karirnya Teddy.
Tentu aja, hal ini langsung memicu obrolan panas di ruang-ruang tertutup, baik di kalangan perwira aktif maupun purnawirawan, soal konsistensi sistem merit di tubuh militer kita. Dan pola percepatan ini kayaknya emang udah didesain buat berlanjut. Laporan juga membongkar adanya skenario semacam tour of duty selama 72 bulan ke depan. Tujuannya, buat nyiapin dia biar bisa dapat bintang 1 atau pangkat brigadir jenderal di tahun 2029 nanti. Tapi masalahnya gini, secara aturan, buat capai itu dia harus dirotasi ngelewatin minimal 4 posisi komando yang beda-beda. Sesuatu yang kalau dipikir-pikir, hampir mustahil dilakuin kalau dia di saat yang sama terus-terusan ngejabat sebagai sekretaris kabinet sipil. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan manuver sebesar itu di belakang layar, gimana sih tokoh ini mempresentasikan dirinya ke masyarakat luas? Yuk, kita bedah pilar keempat, strategi persona media sosialnya. Ini data yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Menurut analisis dari lembaga Drone Emprit, dari sekian banyak pejabat publik di negara ini, Teddy masuk di urutan top 3 tokoh yang paling banyak diomongin. Dia persis ada di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Engagement-nya itu masif banget, terutamanya di platform kayak TikTok. Algoritmanya seakan-akan gampang banget ngebawa konten dia masuk FYP. Jelas, ada mesin public relations yang kerja sangat rapi dan sistematis di baliknya. Tapi, kalau kita perhatiin lebih jeli, ada kontras yang lumayan mencolok di sini. Standarnya keprotokolan pemerintah itu kan segala bentuk komunikasi publik kementerian harusnya berpusat ke program, visi, atau misinya presiden. Tapi strategi sosmed Teddy ini beda arah. Kontennya sangat fokus ke persona dirinya sendiri, nge-shoot dia lagi kerja keras sampai malam, atau gaya dia waktu lagi mantau rapat. Dan tahu nggak, laporan nyebutin kalau tim di balik strategi ini adalah tim yang dulunya ngebangun citra sosmed mantan Presiden Jokowi. Sekarang template sukses itu seolah diadaptasi full buat ngebangun personal branding seorang sekretaris kabinet. Menyatukan semua temuan dari laporan ini, dari urusan kabinet sampai sosmed, akhirnya ngebawa kita ke pilar kelima, sekaligus yang paling mendasar. Implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan dan militer kita secara keseluruhan. Coba deh kita bedah struktur organisasinya sebentar. Ini tuh benar-benar anomali tata negara yang sangat nyata. Sekarang ini, posisi sekretaris kabinet ditaruh di bawah sekretariat militer presiden. Jadi kalau dilihat secara fungsional di atas kertas, posisinya tuh sebenarnya setara dengan ajudan. Tapi kenyataannya di lapangan, seperti yang udah kita bahas tadi, dia secara efektif justru mengevaluasi, memanggil, dan ngelola para menteri yang secara hierarki negara adalah pejabat eselon 1. Ini adalah persilangan garis komando yang sejujurnya belum pernah ada presidennya di tata negara kita. Lalu apa efek dominonya? Tentu saja terciptanya jalur bypass. Karena semua laporan langsung mengarah ke satu pintu ini, jalur koordinasi tradisional yang udah dibangun bertahun-tahun jadi terlompati. Kementerian Koordinator yang tugasnya mengelola kementerian teknis, atau kantor staf presiden yang harusnya mecahin masalah kalau ada program yang macet, sekarang seakan-akan ke bypass begitu aja. Terjadi pemusatan komunikasi eksekutif ke dalam satu posisi tunggal yang pegang kendali penuh atas arus informasi para menteri. Semua dinamika ini, ujung-ujungnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Dengan adanya perubahan mendadak pada aturan militer, ditambah pergeseran radikal di rantai komando kabinet kita ini, apa sih artinya buat masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia? Apakah perombakan struktural ini bakal ngehasilin efisiensi kerja yang emang dicari sama presiden? Atau jangan-jangan ini malah pelan-pelan ngikis sistem merit militer yang udah mapan dan ngancur leburin fungsi koordinasi antar kementerian di masa depan? Ini jelas sebuah dinamika krusial yang wajib banget kita pantau terus ke depannya. Makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah laporan kali ini. Sampai jumpa di analisis mendalam kita yang berikutnya.